Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Allah yang telah terlebih dahulu memilih setiap kami, menjadikan kami dan menyelamatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Tuhan boleh mengundang kami juga saat ini untuk mengagungkan Tuhan. Untuk kami sebentar lagi akan membuka, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami apa yang kami dengarkan dan menolong kami untuk melakukan apa yang telah kami terima melalui kebenaran firman hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali hari ini kita boleh diundang kembali oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu asli atau palsu bagian pertama. Karena nanti 1 atau 2 bulan ke depan kita akan membahas tema yang sama dengan tokoh yang berbeda. Dan hari ini saya akan mengajak kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai 26. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil. Silakan Bapak Ibu membaca ayat yang genap sampai nanti ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Damah, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tema asli atau palsu di dalam tokoh Yudas Iskariot. Suatu hari ada 2 orang yang sedang memperdebatkan tentang tokoh ini, yaitu tokoh Yudas Iskariot. Orang pertama berkata bahwa Yudas itu adalah pahlawan. Tetapi kemudian orang kedua berkata tidak, Yudas itu adalah pengkhianat. Bagi Bapak Ibu, Yudas itu pahlawan atau pengkhianat? Musuh saya itu nggak kenal Yudas ya. Jadi saya nggak tahu tuh Yudas itu pahlawan atau pengkhianat. Siapa di sini yang bilang Yudas itu pahlawan? Kalau ada yang angkat tangan, katekisasi lagi nih. Atau ada yang bilang Yudas itu pengkhianat? Oke. Nah, yang nggak angkat tangan itu Yudas bagi kita apa nih? Teman. Oke, Bapak Ibu, orang yang berkata Yudas itu adalah pahlawan, dia berkata gini, apa argumentasimu sehingga kamu berkata Yudas itu adalah pahlawan? Maka dia katakan Yudas adalah pahlawan karena dia adalah orang yang dipercaya
dan orang yang istimewa di hadapan Tuhan Yesus, karena Yudas diberikan hak untuk memiliki pengetahuan rahasia. Sehingga Yudas itu dipercaya dia tahu Tuhan Yesus itu menderita sekali di dalam tubuh fisiknya. Sehingga dia berkata di dalam pengetahuan istimewa itu bahwa kefanaan tubuh, maka manusia ada yang namanya kekekalan roh. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, berkata kepada muridnya, dan Yudas berkata, aku harus bebaskan. Sehingga ketika dia menjual Yesus, maka orang pertama berkata, dia sesungguhnya bukan pengkhianat, tetapi dia sesungguhnya adalah orang yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus itu bebas dari tubuh jasmaninya. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, kita mungkin berkata gini, gak salah tah, bahwa bagi orang ini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah, Yudas itu adalah pahlawan. Ternyata apa yang dikatakan oleh orang ini dilatar belakangi oleh Injil Yudas. Injil Yudas ini adalah buku yang menyebut nama Yudas. Apakah Yudas penulisnya? Tidak. Bapak Ibu, disclaimer terlebih dahulu, Injil Yudas ini beda dengan kitab Yudas yang dalam Alkitab kita. Jadi jangan sampai kita katakan, oh ya berarti di dalam Alkitab kita memang ada nama kitab Yudas, tetapi bukan itu. Injil Yudas. Injil Yudas ini adalah penulis buku ini mau membuat tokoh jahat menjadi pahlawan. Bahkan Irenaeus berkata bahwa ini ditulis oleh sekte Kainis, yaitu dari nama Kain yang menulis dengan warna khas Gnostik. Jadi Gnostik itu berkata bahwa mereka coba membenarkan tindakan dari tokoh-tokoh hitam di dalam Alkitab dan mereka jadikan pahlawan. Termasuk salah satunya di dalam Injil Yudas adalah Yudas ini. Bapak Ibu, ketika kita melihat tentang hal ini, maka apa yang Alkitab tuliskan tentang Yudas? Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, maka kita bisa melihat bagaimana Rasul Petrus itu berdiri di antara saudara-saudaranya 120 orang. Dan kemudian Rasul Petrus itu punya dua rencana, punya dua maksud ketika dia menyampaikan sesuatu. Yang pertama adalah ketika dia ingin mengatakan tentang Yudas itu sendiri. Tetapi kemudian yang kedua adalah dia ingin katakan bahwa ada pengganti untuk Yudas, untuk ke-12 rasul. Sehingga ketika kita melihat ayat yang ke-16, maka dikatakan Yudas. Rasul Petrus katakan pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Kata pemimpin di situ menggunakan kata hodegos. Seorang pemimpin jalan, seorang pemandu. Yudas ini dikatakan dia adalah seorang pemimpin jalan untuk orang-orang menangkap Yesus. Dia adalah pemandu untuk membawa orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Bukan untuk menjadi murid Kristus, tetapi untuk menangkap Tuhan Yesus. Kemudian kita bertanya, kenapa sih Yudas itu bisa menjadi hodegos? Maka setidaknya ada dua alasan di sana. Yang pertama adalah Yudas yang telah menjual Tuhan Yesus. Kita tahu ceritanya, bahwa dengan 30 keping perak, dia datang untuk menjual, menawarkan seakan-akan Tuhan Yesus itu barang, dan datang kepada tokoh agama dan berkata bahwa aku punya nih, aku punya kepastian bahwa aku akan memberikan, menjual Yesus untuk kalian. Dan kemudian dikatakan Yudas yang telah menjual diperintah untuk mengambil Tuhan Yesus yang dijualnya. Bapak Ibu, di dalam Lukas 22 ayat yang kedua dikatakan sebab mereka takut kepada orang banyak. Para pemimpin agama waktu itu ingin menangkap Tuhan Yesus. Mereka ingin memenjarakan, ingin menghukum mati Kristus. Tetapi kemudian di dalam ayat yang kedua ini dikatakan bahwa mereka takut kepada orang banyak. Mereka tidak tahu caranya bagaimana mereka bisa menangkap Kristus. Karena orang banyak begitu mengikuti Kristus. Sehingga kalau mereka langsung tangkap, maka kemungkinan chaos itu terjadi. Karena Tuhan Yesus waktu itu banyak pengikutnya. Tetapi kemudian ayat yang keempat muncul. Yudas pun pergi kepada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding. Alkitab itu menarik. Ketika orang pemimpin agama berkata mereka takut, tetapi tiba-tiba ada tokoh yang muncul bernama Yudas dan berkata, aku tahu caranya. Bagaimana menangkap akan guruku. Bagaimana aku akan menjual guruku dengan hanya 30 keping uang perak itu. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Klop di situ. Dan mereka lakukan ini
hanya mereka yang tahu. Tidak banyak yang tahu. Mungkin di dalam ruangan yang tertutup kesepakatan itu terjadi. Tidak ada yang tahu. Sehingga Yudas itu adalah orang yang mengetahui di mana Tuhan Yesus berada, yang biasanya dia berdoa di Taman Getsemani. Di dalam Yohanes 18 ayat yang kedua, kita baca sama-sama ya. Di dalam bagian ini 1, 2, 3. Yudas yang mengkhianati dia juga tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di sana dengan murid-muridnya. Yudas, kenapa dia jadi hodegos, penunjuk jalan, pemandu untuk datang kepada Tuhan Yesus? Adalah karena dia tahu Tuhan Yesus itu punya kebiasaan dia kumpul dengan murid-muridnya di mana. Karena kalau kita lihat di situ, berkumpul di sana dengan murid-muridnya, termasuk berkumpul dengan Yudas. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini, maka kita bisa berkata gini, tempat persekutuan Tuhan Yesus dengan Yudas dan para murid justru menjadi lokasi pengkhianatan saat Yudas memimpin penangkapan terhadap Yesus. Ketika saya coba menggumulkan ini, maka saya pikir gini, tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan bisa jadi menjadi tempat di mana kita meragukan Tuhan. Tempat di mana kita berkomunal, beribadah pada Tuhan, kalau tidak hati-hati bisa menjadi tempat di mana kita menghinakan akan Tuhan. Tempat di mana kita memuji Tuhan menjadi tempat di mana kita berkata, aku tidak peduli dengan Tuhan. Yudas tahu tempat di mana Tuhan Yesus biasa berkumpul. Yudas tahu tempat di mana Tuhan Yesus biasa berdoa. Yudas tahu tempat di mana Tuhan Yesus biasa bersekutu dengan para muridnya. Dan di tempat itu dia datang untuk menangkap akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka dikatakan di sana bahwa itulah yang dilakukan oleh Yudas. Kemudian Petrus lanjutkan ayat yang ke-17. Dia berkata gini, dahulu ia, Yudas, termasuk apa? Dikatakan di sana, termasuk salah seorang dari kami, yaitu salah satu dari 12 rasul Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius 10 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, dikatakan inilah nama ke-12 rasul itu. Disebutkan namanya di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang kedua dikatakan inilah nama ke-12 rasul itu. Yudas kita terima atau tidak? Tetapi Petrus berkata, dia bagian dari kami dulu. Yudas bukan hanya sekedar murid, tetapi Yudas disebut sebagai salah satu rasul Kristus. Kemudian ayat yang ke Lukas 9 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 rasul itu, lalu memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Siapa yang diberi daya dan kuasa menyembuhkan, mengusir setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit? Siapa? 12 rasul. Kalau bicara tentang 12 rasul, berarti Yudas termasuk atau tidak? Termasuk. Yudas dikatakan di sana 12 rasul itu mereka diberikan daya. Kalau di dalam Injil 1 itu dikatakan mereka diberikan kuasa. Dan mereka diberikan kuasa untuk apa? Untuk menguasai setan. Yudas pun termasuk orang yang diberikan daya dan kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian ini, sesungguhnya Yudas itu mau tidak mau, kita akui atau tidak akui, Alkitab berkata dia adalah salah satu dari 12 rasul itu. Mau tidak mau, kita akui atau tidak akui,
Yudas di dalam Alkitab dikatakan dia pernah menerima kuasa dan daya untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Tetapi dikatakan di sana apa yang lanjut yang dikatakan oleh Petrus? Dikatakan menerima bagian di dalam pelayanan. Apa yang dilakukan? Bagian pelayanan apa yang dikerjakan oleh Yudas dan para rasul? Maka dikatakan pemberita Injil dan menyembuhkan orang sakit. Ayat yang pertama tadi mereka diberikan daya dan kuasa menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Tetapi ayat yang ke-6 ini dikatakan lalu pergilah mereka 12 rasul termasuk Yudas. Dan mereka 12 rasul termasuk Yudas dikatakan mengelilingi desa-desa sambil memberikan Injil. Ternyata Yudas juga pemberita Injil. Dan dikatakan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Mereka 12 rasul memberitakan Injil, menyembuhkan orang yang dikatakan di sana orang sakit di segala tempat. Kemudian bukan hanya itu, pelayanan yang dilakukan oleh Yudas adalah bendahara. Bendahara di dalam ayat yang ke-6 dari Yohanes 12 dikatakan karena ia Yudas seorang pencuri. Dia mencuri dari mana? Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas ini kepercayaan. Yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus memegang kas dari keuangan perjalanan pelayanan itu. Tetapi Yohanes 12 ayat yang ke-6 dikatakan dia mencuri itu. Ngambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat bagian ini, kita bisa berkata lebih dari kata ironis sebenarnya. Ketika kita bicara tentang Yudas, seorang yang diberikan kuasa, disebut rasul, seorang pemberita Injil, seorang yang bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, seorang yang punya jabatan penting sebagai bendahara, tetapi dia ternyata tidak asli. Dia palsu. Dan kita berkata gini, wow, sekaliber Yudas saja, dia bukan asli. Bagaimana kita? Sekaliber Yudas sebagai rasul saja yang disebut rasul, diakui sebagai rasul, tidak asli. Bagaimana kita? Sehingga kita bisa katakan status murid bahkan rasul Yudas Iskariot tidak jaminan bahwa dia menghidupi kehidupan seorang murid Tuhan. Tidak jaminan. Bapak Ibu, Matthew Henry di dalam tafsiran kitab Kisah Para Rasul berkata gini, perhatikanlah, banyak orang termasuk bilangan orang kudus di dunia ini. Namun, tidak akan didapati di antara mereka pada hari pemisahan antara yang berharga dan yang hina. Kemudian Matthew Henry berkata gini, apa untungnya bagi kita untuk ditambahkan ke dalam bilangan orang-orang Kristen jika kita tidak turut ambil bagian dalam roh dan sifat orang-orang Kristen. Bapak Ibu coba pikirkan sebentar. Perkataan Matthew Henry berkata, apa untungnya bagi kita untuk ditambahkan ke dalam bilangan orang-orang Kristen. Sekarang ini lebih terkenal di dalam dunia media sosial, log in, log out. Kemudian dikatakan, ayo kita semakin banyak menambah jumlah orang Kristen. Atau mengurangi jumlah orang Kristen. Tetapi Matthew Henry berkata gini, apa untungnya bagi kita untuk ditambahkan ke dalam bilangan orang Kristen jika kita tidak turut ambil bagian dalam roh dan sifat orang-orang Kristen. Bapak Ibu, kita seringkali sebagai orang tua mengharapkan anak kita jadi orang yang setidaknya Kristen. Kita senang tuh anak kita ke gereja, anak kita ikut sekolah minggu, anak kita rajin remaja, dia ikut kelas katekisasi, dibaptis, dan kita berkata udah selesai, bersyukur. Anak saya jadi Kristen, sudah baptis, sudah sidi. Oke. Tetapi Matthew Henry berkata, apa untungnya bagi kita kalau anak kita tidak turut ambil bagian dalam roh dan sifat orang-orang Kristen? Apa untungnya bagi kita
kalau kita hanya disebut sebagai orang Kristen tanpa memiliki dan tidak turut ambil bagian dalam bagian roh dan sifat orang-orang Kristen. Yudas Iskariot senang disebut rasul. Murid dari seorang guru muda umur 30 tahun. Murid dari seorang guru yang tiba-tiba booming dikenal oleh banyak orang. Dia begitu bangga menjadi salah satu dari 12 orang itu. Tetapi dia lupa. Dia tidak turut ambil bagian di dalam roh dan sifat orang-orang Kristen. Bapak Ibu, yang pertama yang kita belajar tentang asli atau palsu. Kita baca sama-sama. Asli atau palsunya seorang murid di hadapan Tuhan tidak diukur dari statusnya sebagai anggota jemaat atau penampilan rohaninya maupun dari apa yang ia tunjukkan di depan orang lain, tetapi dari kesetiaannya kepada Tuhan saat tidak ada yang melihat. Bapak Ibu, kita seringkali berkata, wow, statusnya sebagai anggota jemaat luar biasa. Statusnya sebagai orang yang kelihatannya penampilan rohaninya seakan-akan paling rohani, luar biasa. Seorang yang dikatakan ditunjukkan di depan orang lain, selalu ngomongnya puji Tuhan, haleluya. Tetapi kemudian ketika dia sendirian, dia tidak menunjukkan itu, kesetiaan kepada Tuhan. Seberapa banyak Yudas Iskariot itu dia ikut Tuhan karena dia murid, dia rasul. Tetapi dia tidak memiliki kesetiaan pada Tuhan ketika tidak ada yang melihatnya. Kemudian saya bertanya, apakah ini adalah kita? Apakah ini adalah saya? Dan apakah ini adalah Bapak Ibu? Yang hanya sebatas anggota jemaat, penampilan rohani yang seakan-akan rohani, yang ditunjukkan di depan orang lain, tetapi kita tidak punya kesetiaan di hadapan Tuhan ketika tidak ada orang lain. Kita lanjut. Ayat yang ke-18 dikatakan Yudas memperoleh upah dari kejahatannya. Memperoleh di sana bisa berarti membeli, mendapatkan, memperoleh. Bagaimana Yudas Iskariot itu mendapatkan tanah Hakal Dama itu, tanah darah? Apakah dia membeli dari 30 keping uang perak ini dan kemudian dia datang kepada penjual tanah itu dan berkata, Pak, saya mau beli tanah ini untuk saya? Alkitab ternyata tidak tunjukkan itu. Alkitab tunjukkan bahwa Yudas itu datang kepada orang yang memberikan dia uang, dan Yudas mau kembalikan itu. Tetapi tokoh-tokoh agama itu berkata, kita nggak boleh terima persembahan ini. Tetapi kita akan beli tanah, yaitu tanah darah itu. Hakal Dama. Mereka, imam-imam kepala, membeli dengan uang itu tanah. Tetapi Petrus berkata, Yudas memperoleh upah kejahatannya. Matthew Henry sekali lagi berkata bahwa dikatakan ketika Yudas menjual Tuhan Yesus di dalam keheningan, tidak banyak yang tahu. Tetapi ketika peristiwa itu sudah terjadi, menjadi menarik adalah dalam ayat yang ke-19. Dikatakan diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Ironis kan ya. Satu sisi begitu rahasia, diupayakan begitu rahasia, tetapi kemudian ketika tersingkap semua, maka dikatakan semua penduduk Yerusalem tahu peristiwa itu, tahu pengkhianatan Yudas, tahu apa yang dilakukan oleh Yudas, dan tahu akan apa yang terjadi pada Yesus karena Yudas. Sehingga Matthew Henry berkata gini, kejadian itu seolah-olah diberitakan di koran-koran dan menjadi bahan pembicaraan penduduk kota sebagai penghakiman Allah yang mencengangkan atas orang yang mengkhianati gurunya. Kejadian itu tidak hanya diperbincangkan di antara murid-murid, tetapi juga menjadi bahan obrolan semua orang. Dan tidak seorang pun menyangkal kebenaran itu. Dan hal itu diketahui
maksudnya diketahui sebagai sesuatu yang benar tanpa ada perbantahan. Saya bisa bayangkan saat itu ketika Petrus berkata, peristiwa ini diketahui oleh semua penduduk. Kalau zaman kita adalah viral di mana-mana, diangkat di media sosial, dan orang membicarakan. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas tersebar begitu luar biasa, dibicarakan oleh banyak orang. Hakal damah, tanah darah. Karena tanah itu dibeli dengan uang darah. Untuk mengabadikan bukan saja kekejian orang yang sudah menjual darah berharga yang tidak bersalah itu. Matthew Henry ingin katakan ini, tidak hanya untuk Yudas yang menjual gurunya Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu, yang tidak berdosa itu. Melainkan hakal dama juga sebagai sebuah kekejian orang-orang yang membelinya. Para tokoh-tokoh agama itu yang membeli dengan 30 keping uang perak. Bapak Ibu, saat Yudas dalam keheningan dan seminimal mungkin orang lain tahu tentang tindakannya menjual Tuhan Yesus dan memimpin pasukan menangkap Tuhan Yesus, tapi Allah menyinari dengan terang benderang kejahatan dan dosa Yudas sebagai bentuk penghukuman dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita bicara tentang asli atau palsu, kita baca sama-sama lagi. Asli atau palsunya seorang murid di hadapan Tuhan dilihat dari hasil hidupnya, dari keputusan dan tindakan yang ia ambil. Murid sejati akan menghasilkan hal-hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi murid palsu seperti Yudas justru menghasilkan hal yang buruk, memalukan, dan akhirnya membawa kehancuran. Dari buahnya lah kita dikenal, kita murid asli atau murid palsu. Kemudian di kalimat bawah saya bertanya gini, apakah yang telah kita hasilkan dalam hidup kita di hadapan Tuhan? Apa yang kita hasilkan dalam hidup kita sebagai orang yang disebut sebagai orang Kristen? Apa yang kita hasilkan? Atau mungkin kita jadi orang Kristen, tapi sebenarnya kita tidak pernah menghasilkan hal-hal baik yang menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kisah Yudas bagi Petrus adalah kisah masa lalu. Yudas sudah menerima apa yang menjadi bagiannya di dalam pengkhianatan yang dia lakukan. Kemudian Petrus tidak hanya mengajak melihat masa lalu tentang peristiwa seorang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tidak hanya melihat masa lalu seorang murid yang seakan-akan asli tetapi palsu. Tidak hanya melihat masa lalu yang seakan-akan dia adalah rasul yang begitu baik. Tetapi kemudian Petrus berkata, oke, Yudas itu adalah masa lalu. Tetapi kemudian apa yang terjadi di masa depan? Maka ayat yang ke-21 muncul. Harus diperlukan, ada kebutuhan akan apa? Maka dikatakan di sana, satu rasul lagi pengganti Yudas Iskariot. 120 murid, kalau kita lihat tadi ya, 120 saudara seiman. Kemudian Petrus berkata, kita harus tambahkan satu orang supaya 12 murid itu, 12 rasul itu terpenuhi. Satu orang menggantikan Yudas. Bapak Ibu, saya bayangkan ketika Petrus berkata kita harus tambahkan satu orang untuk menggantikan Yudas ini. Mereka yang mendengar saat itu 120 orang mungkin berkata, Tuhan, jangan aku. Tuhan, aku gak layak. Yudas yang sudah ikut Tuhan 3,5 tahun itu saja bisa menjual Kristus. Aku gimana? Memang Alkitab tidak menggambarkan itu, tetapi saya bayangkan mereka diperadakan kepada Yudas yang mengkhianati.
Mereka diperadakan kepada penghukuman yang Yudas terima, konsekuensi yang Yudas terima. Tetapi kemudian Petrus berkata, oke, sekarang kita akan menentukan satu orang menggantikan Yudas. Kemudian Petrus berkata gini, ada dua kriterianya. Kriteria yang pertama, orang itu, satu orang itu, senantiasa datang berkumpul bersama ketika Tuhan Yesus bersama kita dan bersama dengan 11 rasul lain. Kemungkinan besar adalah para murid-murid di luar 12 rasul itu. Mereka sudah ada di situ. Satu orang ini, Mr. X ini sudah ada di situ. Kemudian yang kedua, dimulai dari baptisan Yohanes sampai hari Tuhan Yesus diangkat ke surga. Menarik ya. Seorang pengganti Yudas tidak tiba-tiba kamu aja deh. Gitu. Udah kamu aja deh. Enggak. Tetapi dikatakan di sana kriterianya adalah dia bersama-sama. Dia juga adalah murid tetapi tanpa status rasul. Dia adalah seorang yang setia dari awal bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil 12 rasul, termasuk mereka ini bersama-sama, tetapi bukan rasul. Tetapi kemudian bahkan sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia juga bersama-sama. Dengan tujuan apa? Satu tujuan sebenarnya. Yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Mereka orang ini akan sama seperti kita, menjadi saksi kebangkitan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu masih ingat kenapa Petrus memunculkan kata saksi kebangkitan? Karena waktu itu orang berkata, Tuhan Yesus itu enggak bangkit. Tuhan Yesus itu dicuri tubuhnya oleh para muridnya. Tuhan Yesus itu sebenarnya enggak bangkit. Tetapi tubuhnya itu dicuri, entah ditaruh di mana jasad. Sehingga ketika Petrus berkata saksi kebangkitan itu. Dan kata lain Petrus ini berkata gini, kita berhadapan dengan isu hoax ini. Isu yang palsu ini. Bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Tetapi kita dipanggil untuk menyaksikan Tuhan Yesus itu bangkit. Kemudian dikatakan ayat yang ke-24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkau mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Yang memilih pengganti Yudas siapa? Petrus? Tidak. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. 120 murid ini, Engkau mengenal mereka. Dan Engkau yang akan pilih mereka dari dua orang ini untuk menjadi pengganti Yudas. Siapa dua orang itu? Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus. Menarik ya, orang yang pertama itu ada 3 sebutan tuh. Bisa dipanggil Yusuf, bisa dipanggil Barsabas, bisa dipanggil Justus. Tetapi kemudian yang kedua adalah Matias. Bapak Ibu saya kasih note di bawah ini adalah gini. Dua orang ini sama-sama memenuhi kriteria yang slide sebelumnya. Mereka dua orang yang sama-sama hadir ketika Tuhan Yesus melayani, ikut menjadi murid sampai dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Dua orang ini ada, memenuhi dua kriteria itu. Dan Tuhan tidak tolak mereka untuk menjadi dua yang akhirnya akan dipilih satu. Dan Tuhan tidak tolak. Sehingga akhirnya dilakukan undi. Undi itu menggunakan kata goral untuk menghasilkan satu dari dua. Undi itu adalah sebuah batu kecil yang digunakan untuk praktik membuang undi. Bapak Ibu, orang Israel itu punya kebiasaan kalau Tuhan ingin menunjuk seseorang, itu salah satu caranya adalah buang undi. Saya tadi mau ngambil batu di rumah saya ya, tapi saya lupa. Jadi buang undi itu mereka ambil batu, terus batunya kemungkinan besar ada gambar seperti itu ya, iya dan tidak, kemudian dilempar dan muncul. Ternyata ini bukan hanya sebatas sebuah tradisi. Karena ternyata di dalam Amsal 16 ayat yang ke-33 dikatakan undi dibuang di pangkuan.
tetapi dari Tuhanlah setiap keputusan. Jadi mereka berkata gini, dua orang ini, Yustus dan Matias, mereka sama-sama memenuhi kriteria. Mereka sama-sama tidak ditolak Tuhan ketika mereka diajukan di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian siapa yang muncul, mereka adalah sama-sama, itu adalah keputusan Tuhan. Dari dua menjadi satu. Dari dua orang yang setia dan hidup mengikut Tuhan ini, Tuhan lebih mempercayakan pelayanan sebagai rasul pada Matias. Bapak Ibu, apakah Yustus jauh tidak lebih baik dari Matias? Tidak. Apakah Yustus ditolak Tuhan untuk menjadi rasul? Kalau kita lihat kriterianya, juga tidak. Tetapi Tuhan lebih mempercayakan pelayanan sebagai rasul kepada Matias. Di dalam pelayanan, kita juga seringkali di dalam budaya GKY itu pemilihan majelis itu ada pemilihan. Pak kandidat dan kemudian dipilih minimal 17 orang. Apakah calon-calon yang tidak dipilih daripada 17 orang yang dipilih? Juga tidak. Tetapi mereka yang dipercayakan saat itu mengemban sebuah pelayanan sebagai seorang penatua. Bapak Ibu, itulah yang terjadi pada saat itu, pada saat pemilihan itu. Sehingga ketika kita bicara tentang Matias sendiri, maka pelayanan Matias itu seperti apa? Saya coba cari dan beberapa pendapat seperti itu ya. Pelayanan Matias, yang pertama dipercaya bahwa Matias itu menurut tradisi Yunani melayani di wilayah Kapadokia hingga dekat di Danau Kaspia. Yang kedua, ada yang berkata bahwa Matias itu memberikan Injil kepada orang-orang kanibal di Mesopotamia. Yang ketiga, dipercayai oleh Nicephorus bahwa Matias itu menyebarkan Injil ke wilayah Yudea, kemudian wilayah yang kini menjadi wilayah bagian Georgia. Bapak Ibu tidak tahu, karena catatan tentang Matias ketika saya mempersiapkan ini tidak terlalu banyak yang saya temukan. Mungkin ada seperti itu ya. Tetapi orang berkata inilah kemungkinan pelayanan Matias. Tetapi kemudian akhir hidup Matias kemungkinan juga ada dua. Secara tradisi dikatakan Matias itu dilempari batu sampai mati oleh orang Yahudi. Karena kita tahu waktu itu para martir itu banyak seperti itu. Salah satunya Matias dilempar batu. Yang kedua adalah sumber lain juga mengatakan bahwa Matias menjadi martir di tahun 80 Masehi di Kolchis yang saat ini dikenal sebagai negara Georgia. Apapun itu, seperti apapun pelayanan Matias, seperti apapun bentuk kematian Matias, tetapi satu hal, kita memang tidak tahu secara pasti bagaimana Matias meninggal. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Matias mengkhianati Tuhan atau meninggalkan imannya. Matias tetap setia kepada Tuhan Yesus yang memilihnya menjadi rasul. Bapak Ibu, ketika saya melihat akan hal ini dan kemudian saya berpikir, seringkali orang mungkin tidak kenal kita, tidak kenal apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Seperti Matias tidak banyak ceritanya, catatan tentang dia. Tetapi Alkitab pun tidak pernah berkata, maka Matias mengkhianati Tuhan seperti dengan Yudas. Alkitab juga tidak mencatat, maka Matias meninggalkan imannya pada Tuhan. Tidak dicatat. Sehingga kita bisa percaya dan berkata bahwa Matias setia sampai akhir. Seperti apapun bentuk kematiannya. Dan dia setia melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan. Sehingga yang ketiga, kita baca sama-sama lagi dengan suara lebih keras dari poin 1, poin 2 ya. Karena saya udah terlalu semangat seperti itu sampai kau 3 nanti. Nah, oke ya. 1, 2, 3. Asli atau palsunya seorang murid di hadapan Tuhan tidak selalu langsung terlihat di awal perjalanan. Hal itu akan Tuhan nyatakan seiring waktu dan terutama di akhir hidupnya. Apakah dia tetap setia pada Tuhan atau justru gagal mencapai garis akhir sebagai murid yang baik dan setia? Bapak Ibu, kita itu suka dengan yang namanya awal. Awal nikah, awal punya anak, awal kerja.
Kita kan semua suka ya, awal nikah, akhirnya menikah, seperti itu ya. Awal punya anak, akhirnya saya bisa punya anak. Awal kerja, akhirnya saya diterima kerja. Kita suka awal. Tetapi kita nggak suka yang namanya proses setelah awal. Setelah nikah, ya sudahlah ya. 1 tahun masih dirayakan happy wedding anniversary 1 tahun. 5 tahun masih lah makan di luar, seperti itu ya. 10 tahun, aduh 10 tahun sudah, sama orang yang sama, seperti itu. Yang sudah pernikahan 40 tahun gimana? Masih dirayakan, ayo yuk kita jalan buat pesta. Kita suka awal, tetapi kita nggak suka proses, dan akhirnya ketika kita nggak jalani proses itu, kita lupa ada akhir. Akhirnya seperti apa? Banyak orang memulai dari awal. Dibaptis, di CD, aktif pelayanan, diajak pelayanan semangat 45. Tetapi kemudian setelah baptis CD, maka kemudian ada juga orang-orang yang tidak menempuh perjalanan itu. Mereka hilang. Nanti muncul lagi kapan? Setelah mau nikah. Datang nih sama gereja. Pak, saya mau nikah. Bisa nggak gereja berkati? Oke, diberkati. Gereja kan baik ya? Nggak pernah kan ditolak seperti itu ya? Oke, kita layani, kemudian kita berkati. Setelah nikah, kemana? Hilang lagi. Muncul kapan? Pak, ini sudah sekarat nih di rumah sakit, Pak. Bisa datang nggak Pak, doakan? Dia jemaat Bapak loh, Pak. Dicari, oh ya betul nih, jemaat GK Karawaci. Tapi kayaknya kalau di absensi, kayaknya cuma datang baptis, nikah, udah nggak ada. Bapak Ibu, kita suka dengan awal, tapi kita lupa dengan proses, dan kita tidak selesai dengan akhir. Apa kita tetap setia kepada Tuhan selama ini? Bukan hanya di awal, tetapi dalam proses ini. Apa kita tetap setia sama Tuhan selama ini? Jika kita murid Tuhan yang sejati, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah memilih menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus, dan yang terus membentuk, memurnikan, serta menguduskan kita melalui karya Roh Kudus dalam anugerahnya. Karena anugerah Tuhan, kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Kita ada saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa setia sampai saat ini. Kita masih bisa melayani saat ini. Kita masih bisa untuk mengikut Tuhan saat ini. Dan kita tidak pernah menyangkal Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Untuk saya, untuk Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah meremehkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh melihat secara terang benderang tentang peristiwa yang terjadi pada Yudas Iskariot. Tuhan, mungkin jari kami menunjuk dan berkata, Yudas salah. Yudas mengkhianati. Betul, Yudas salah dan mengkhianati. Tetapi firman-Mu tidak hanya menunjuk selalu kepada Yudas, tetapi firman-Mu mungkin berkata kepada kami, lalu kamu apa? Kamu bagaimana? Apakah kamu murid yang sejati atau murid yang palsu? Orang yang di dalam status sebagai orang Kristen dan kamu puas, tetapi kamu tidak melakukan apapun untuk mendewasakan hidupmu sebagai murid Tuhan. Kamu puas dengan status sebagai orang yang sudah dibaptis, sudah disidi, tetapi kamu tidak pernah untuk setia menjadi murid Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan.
Dan biarlah terus bentuk kami, terus bimbing kami, terus tuntun hidup kami. Kalau bukan Tuhan yang beranugerah, kami tidak mungkin diselamatkan. Kalau bukan Tuhan yang beranugerah, kami tidak mungkin ada saat ini dan percaya kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang beranugerah, kami bisa diselamatkan, kami bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami bisa tetap setia kepada Tuhan, apapun kondisi yang kami alami. Tuhan, terima kasih. Tolong setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, di dalam anugerah